pas di perempatan saya tuh di depan memang ada galian juga. Di perempatan tiba-tiba ada mobil box. Saya ngeliat jelas-jelas banget itu mobil bukan yang rem, tapi kok tetap maju gitu. Si Tika teriak kok maju gitu lah, gimana ya, kita udah duluan gitu kan, udah teriak gitu, terus itu omen klakson maksudnya apa, biar dia berhenti gitu. Iya, isyarat itu ya. Isyarat supaya dia berhenti. Nah kalau misalkan depan tuh nggak ada galian atau nggak rame ada orang, itu pasti kita bisa jalan, kita agak ngebut sedikit lah gitu. Tapi ini gimana mau jalan, orang depan ada orang, galian juga, malah yang ada kita juga masuk ke galian itu kan. Nah terus bukannya berarti makin lama udah yang ada akhirnya kita pasrah, ini pasti ketabrak gitu kan. Ya udah, maju nggak bisa, mundur juga nggak bisa. Kalaupun maju sedikit pasti yang belakang kena, mundur yang depan pasti kena gitu, karena dia sama sekali nggak ngejek rem. Ada ketabrak. Dan jujur aku tuh yang ngeliatin kayak ngeliatin apa gitu, kayak shock banget yang ya Allah ini pasti ketabrak, ya Allah ketabrak. Udah pasrah, karena mobil pas saya lagi turun saya lihat kok ada kayak debat omen berdua gitu, ya udah saya langsung samperin gitu kan. Salah satunya tuh saya dengar kalau si sopir boxnya itu, mobil boxnya tuh kayak menyalahkan omen, karena dia bilang katanya sopir boxnya itu udah maju duluan mobilnya, tapi kita yang nggak tahu gimana, pokoknya jadi dia mau nggak mau jadi nabrak kita gitu loh. Logikanya dengan keadaan seperti ini di tengah-tengah, pas saya bawa ke kantor polisi pun polisinya juga tahu bahwa kita sudah masuk, harusnya dia yang ngerem gitu. Ya alhamdulillah Pak polisinya cukup mengayomi dan menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Inilah yang penting, masalah selamat juga udah nggak bisa diungkapkan dengan apapun. Nah, kataku udah pulang kan dia juga takut ya, maksud takut dimarahin atau enggak, aku juga nggak marahin. Nggak lebih dari 20 km, bahkan pulang dari 20 km per jam gitu bawa mobil. Saya tahu banget karena saya melihat gitu loh, saya ngeliat saya karena bawel banget kalau masalah mobil gitu kan, masalah keselamatan menurut saya. Nah terus udah gitu pas di perempatan saya tuh di depan memang ada galian juga. Di perempatan tiba-tiba ada mobil box. Saya ngeliat bener-bener saya ngeliat. Saya kan di depan kan duduknya kan di sebelah kanan sini, bagian sini itu ini asisten aku, Tika istrinya Omen. Sebelah sana Yani, ART aku gitu. Nah, saya ngeliat jelas-jelas banget itu mobil bukan yang rem, tapi kok tetap maju gitu. Si Tika teriak kok maju gitu lah, gimana ya, kita udah duluan gitu kan, udah teriak gitu, terus itu Omen klakson maksudnya apa, biar dia berhenti. Kita pasrah, ini pasti ketabrak gitu kan. Ya udah, maju nggak bisa, mundur juga nggak bisa. Kalaupun maju sedikit pasti yang belakang kena, mundur yang depan pasti kena gitu, karena dia sama sekali nggak ngejek rem. Ada ketabrak. Dan jujur aku tuh yang ngeliatin kayak ngeliatin apa gitu, kayak shock banget yang kita udah minggir, terus itu mobil kok bukan yang minggir juga, malah terus jalan gitu. Ada orang yang naik motor, itu mobil kayak mau lari gitu kan, udah saya lari, Tika, asisten saya. Itu refleks Mbak? Refleks, saya lari, ikutan saya kejar juga gitu. Terus dari itu saya lari karena memang jalanan kan sempit kan, banyak motor, ada galian gitu. Dia jadi nggak bisa ngebut gitu. Pas udah kekejar, saya langsung gebrak boxnya gitu kan, saya bilang, minggir nggak lo? Nggak lihat, mobil saya segede gini,
bisa ngeliat gimana ceritanya. Berarti apa? Dia nggak konsentrasi di jalan. Untungnya dia langsung telepon gitu loh. Aku pikir ya kenapa yang pertama kali aku tanyain bagaimana semuanya di dalam itu baik-baik aja, baik kata dia. Cuma kan ngeliat kondisi mobil yang lumayan ditabrak sama truk begitu. Terus siapa yang duduk sebelah kanan itu kan aku juga pasti ngerasain gitu loh. Ya lebih kepada diskusi aja gitu, karena aku lagi masih kegiatan juga kan nggak bisa ditinggalin gitu loh. Aku butuh kesana atau bagaimana, enggak aku bisa tanganin sendiri, terus dia sampai nyari-nyari pak polisinya gitu lah pokoknya. Sebenarnya ini jalan-jalan lewat darat pertama di masa anak aku yang kedua tuh udah mulai mengerti kan gitu. Karena kan ini anak pandemi. Dia tuh begitu lahir 6 bulan pandemi. 2 tahun ini dia nggak kemana-mana gitu. Sempat aku bawa ke Bali cuman masih belum terlalu ngerti. Jadi ini jalan-jalan pertama kali yang memang mereka berdua nih udah mulai ngerti banget. Dan mereka tuh happy banget. Aku pilih, tadinya kita mau jalan tuh malam, jadi begitu nyampe sana pagi bisa aktivitas kan gitu, nggak membuang waktu juga sebenarnya karena anak-anak bisa tidur full di mobil. Cuman waktu pas kita ngerencanain ke Jogja ini pas banget kejadian sahabat aku juga kecelakaan, Vanessa gitu. Jadi itu sih sebenarnya bikin shock kita juga ya, dan ada ketakutan tersendiri jujur benar-benar ada rasa down gitu, kayak wah mau lewat jalan darat takut ya gitu. Cuman kan balik lagi aku ingat semua kembali lagi ke takdir, kita cuman bisa berusaha yang terbaik gitu. Gimana caranya ya jalannya nggak usah ngebut-ngebut dan sebagainya. Nah akhirnya pergi ke Jogja, alhamdulillah semua lancar nih, berangkat, anak-anak juga happy. Kita nggak jadi berangkat malam nih, kita jadi berangkatnya subuh. Mereka bisa ngeliat pemandangan di jalan juga, mereka bisa masih bisa aktivitas lah sedikit-sedikit gitu. Itu agak lama berangkatnya, sekitar 12 jam ke Jogja. Harusnya kan 8 jam ya, karena kita berhenti dulu dan jalannya santai banget. Nah itu dia yang gak disangka-sangka dan yang sebenarnya kita takut-takutin tuh nyaris banget gitu. Tiba-tiba pas kita mau masuk tol kayak berasa kok kayak ada yang keseret gitu. Ternyata ada besi panjang banget segini, terus itu satu sisi tuh nusuk ban masuk, dan satu sisi lagi tuh ngehantem bodi mobil kita. Jadi ada besi di jalanan gede banget gitu. Abis itu pas kita berhenti langsung saat itu juga bannya tuh bolong dan tadinya kan maksudnya mau cari tempat berhenti yang lebih nyaman gitu biar anak-anak bisa nunggunya enak. Ini udah nggak bisa jalan lagi, mesti ganti ban di tempat. Untungnya dari 2 mobil, yang satu itu mobil tanpa ban serep karena memang didesain nggak bawa ban serep. Yang satu lagi ini mobilnya ada ban serep, yang kena ini mobil yang ada ban serep untungnya. Jadi kita langsung ganti ban serep, terus alhamdulillah bisa jalan lagi gitu. Nah Kak, mungkin dari kejadian dari awal mungkin ketusuk bannya sampai akhirnya sadar itu berapa lama sih mungkin gitu kan? Sebentar, karena memang kenceng banget suaranya. Jadi begitu kena beberapa detik kemudian nih kita langsung minggir gitu. Dan memang jalannya juga nggak kencang-kencang. Soalnya kan itu belum di jalan tol. Mungkin kalau di jalan tol kan juga kecepatannya juga nggak sepelan-pelannya di jalan tol berapa sih gitu. Pasti kan bisa agak oleng gitu. Ini untungnya masih di jalanan biasa
Dan kempesnya juga dia pelan-pelan, begitu berhenti baru kempes banget. Langsung di situ. Langsung ganti ban gitu ya. Kita nggak mau panik ya, karena kalau kita panik nanti bisa jadi trauma tersendiri buat anak-anak kan gitu. Kita berusaha tetap fun. Palingan suami aku ngurus untuk ganti bannya, aku cari tempat nih, apa ya, ada warung, jajan-jajan di warung, terus udah gitu sempat ngelihat sawah sebentar. Kebetulan aku dan suami orangnya suka nggak terlalu serius-serius banget ya, jadi kayak dibawa santai banget gitu. Suami pun juga tahu gitu sebenarnya aku panik. Ya gimana ya, namanya juga kan ini mobil baru banget kan gitu. Ya ada kondisi kejadian kayak gini juga kayak sayang juga ya mobilnya ya gitu. Maksudnya cuman suamiku balik lagi nenangin gitu. Aku juga nggak mau ke anak-anak nunjukin ya udah, maksudnya memang kejadian ini buat kita tuh udah yang terbaik gitu. Kita masih dilindungin, kejadiannya cuman bannya bolong aja ya udah alhamdulillah. Cuman kenapa aku sharing supaya mungkin teman-teman yang lain bisa lebih hati-hati gitu, itu aja sih. Kalau besinya kenapa bisa nancep, besinya tajam banget di bagian ujungnya gitu. Aku juga sempat nanya, besi kayak gini besi untuk apa ya gitu. Banyak yang bilang besi buat narik rolling door gitu ya. Aku nggak tahu ceritanya gimana, atau mungkin dia jatuh di jalanan, atau nggak mungkin sengaja kelempar atau apa ya. Aku nggak mau nyari-nyari tahu kayak gitunya. Yang penting aku cuman yang aku tahu, alhamdulillah kita semua selamat, bersyukur masih dilindungi gitu, masih dikasih kejadiannya, masih kejadian yang bisa dibilang nggak terlalu berat lah gitu. Masalah mobil lecet atau apa spakbornya rusak, hilang apa segala macam, ya udahlah, ban juga bolong, ya udah nanti bisa diperbaiki. Enggak, kapok sih enggak ya. Pokoknya intinya sih gini. Mau perjalanan apapun, mau darat, mau laut, mau udara, kalau memang udah takdir mau gimana lagi nggak bisa dilawan. Ya mungkin kemarin kalau kemarin kan sebenarnya masih kecelakaan kecil lah gitu, musibah kecil aja sih gitu. Palingan kedepannya aku yang udah sehati-hati itu harus lebih berhati-hati lagi gitu. Kayak udah benar-benar tahu nih, oh ban serep tuh penting banget. Kalau misalkan ada mobil yang nggak dengan ban serep, kemarin kalau itu 2 mobil, yang satu kena yang nggak pakai ban serep dan itu langsung bolong juga, berarti kan kita harus beli ban dulu, mobilnya harus digendong, itu pasti akan lebih ribet juga kan. Jadi jadiin pelajaran ke depannya, harus lebih lebih wise menyikapi situasi, terus cari solusi yang paling baik apa gitu. Sama yang paling penting prepare lah, kalau misalkan mau bepergian jauh prepare, apalagi dengan kendaraan sendiri. Nah, Katia boleh dong kasih tips mungkin ala Katia sendiri road trip yang aman, tipsnya mungkin seperti apa sih, prepare-nya bisa apa aja yang mungkin dibutuhin, apa aja yang disiapin. Kalau aku sih, kalau anak-anak yang terutama makanan anak-anak kalau bisa diamanin dulu. Jadi mau berhenti di mana aja juga enak, karena sebaiknya kalau kita road trip bepergian jauh itu memang berhentinya harus banyak. Kadang-kadang tempat pemberhentiannya juga belum tentu sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau kita dewasa kan bisa menyesuaikan, kalau anak-anak enggak. Terus kalau nyetir jalannya nggak usah ngebut-ngebut gitu. Tapi bukan berarti pelan-pelan juga aman. Yang namanya ngantuk bisa datang kapan aja. Ketika udah mulai berasa ngantuk, bilang sama partnernya. Kalau partnernya bisa gantiin bawa mobil. Tapi kalau nggak bisa ya berarti minggir, istirahat dulu, itu lebih baik gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.